Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Akasya Wira Internasional ya, ADES ya. Nah ini saham request ya. Jadi kalau teman-teman punya saham request, langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, nanti kita lihat kinerjanya si ADES ini di 2025 Q3-nya menarik atau enggak ya. Jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Ya, jadi isi materi ini sifatnya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold sama yang dibahas ya, ADES. Nah, jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut ya kalau memang perusahaan ini menarik ya. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Nah, jadi untuk si ADES nanti kita lihat ya, bagus atau enggak menurut saya itu harus memenuhi 3 kriteria utama gitu yang biasa saya gunakan. Yang pertama itu syaratnya harus bagi dividen ya. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, jadi keuntungan itu nyata. Nggak cuman untung di atas kertas saja. Jadi keuntungan itu dibagikan kepada kita pemegang sahamnya ya, ada nilai tambah. Nah, kalau perusahaan nggak bagi dividen gitu ya, biasanya perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Dan teman-teman harus tahu ya, untuk untuk apa, top manajemen, komisaris dia dan direksi ini gajinya ratusan juta setiap bulannya. Jadi kalau mereka mengelola nggak profesional, asal-asalan gitu, terus harga sahamnya jatuh, ya mereka nggak peduli, ya udah nyaman, enak, tenang gitu, dapat gaji ratusan juta setiap bulannya gitu ya. Dan lalu kalau kita pemegang sahamnya dapat apa? Ya kita cuma dapat dividen ya kalau bagi dividen, dan juga dari capital gainnya kalau naik harga sahamnya gitu. Jadi kecil sekali keuntungan kita ya. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat. Ya, jadi kalau kondisi bisnis lagi nggak bagus gitu ya, lagi rugi terus, harus kasih susah, utang terlalu besar gitu ya, perusahaan nggak akan bagi dividen, pastinya lebih mengutamakan untuk survival dulu. Maka kalau teman-teman udah tahu ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman itu beli di bawah nilai wajarnya ya. Jadi jangan beli di over value ya, jangan beli di harganya di pucuk, jangan, nanti takut rawan koreksi ya. Begitu rawan koreksi kan floating loss tuh, belum tentu teman-teman mau cut loss gitu ya, karena kebanyakan bisa jangka pendek gitu. Nah, jadi makanya apa, teman-teman itu sebelum berinvestasi harus punya apa, harus gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi apa namanya, jangan FOMO, intinya sih jangan FOMO ya, jangan mudah percaya orang, termasuk jangan percaya sama saya juga ya. Hati-hati terhadap apa, rekomendasi, berita, isu, rumor, semuanya harus disikapi dengan bijak ya. Jadi teman-teman harus analisis sendiri ya, harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut. Makanya kita memang harus memegang prinsip ya, berinvestasi itu ya harus sabar ya, orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita apa, mengharapkan keuntungan sebesar mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, itu nggak bisa ya. Dan kita memang harus fokusnya pada value ya. Jadi hitung dulu value-nya di awal dengan metode valuasi yang memang teman-teman biasa gunakan ya. Lalu tentukan entry price-nya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Karena kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan harga dengan kinerja. Ya, perusahaan yang buruk digoreng naik kan tiap hari, banyak sering terjadi ya. Dan akhirnya memancing banyak investor tuh beli di harga tinggi gitu yang lagi digoreng gitu. Nanti kembali lagi perusahaan yang buruk, harganya juga nanti akan turun lagi gitu, dan akan meninggalkan investor tuh pada nyangkut di atasnya kalau nggak exit gitu. Akhirnya nanti mereka keluar di media sosial marah-marah gitu ya, trauma, dan bilang investasi saham itu nggak bener ya. Nah, itu kurang tepat gitu ya, mungkin pendekatannya salah gitu. Jadi makanya memang apa, teman-teman ya apa, harus hati-hati lah ya kita gitu, jangan sampai jadi salah satunya ya. Dan nanti si ADES ini nanti akan kita lihat ya, laporan keuangannya kita analisis versi saya ya, cara baca laporan keuangan versi saya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamentalnya dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3. Jadi kalau apa namanya ke depannya nih, Q4 berjalan sekarang, tahun-tahun ke depannya ya silahkan analisis sendiri ya, proyeksikan sendiri apakah si perusahaan ini bagus atau enggak ke depannya ya. Dan sekali lagi kita hanya fokusnya di laporan keuangan ya, bukan pada harga sahamnya. Jadi ini memang agak teknis banget gitu ya. Dan kenapa penting gitu ya untuk baca laporan keuangan, karena si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu. Dan nanti data-datanya akan dipindahkan ke Excel ini gitu ya, dan teman-teman ini bisa downloadnya, linknya ada di deskripsi video ya, passwordnya ALK Edwin. Oke, kita langsung aja ke bagian analisis ya. Cek dulu kolom infonya, ini udah benar ya, 2025 Q3 ini 1 juta. Ini kita cek langsung ya riwayat pembagian dividen ya. Dan untuk ADES ini saya nggak nemuin ya riwayat pembagian dividen ya. Jadi perusahaan ini buat saya sama sekali nggak menarik
Ya di awal udah nggak menarik. Karena apa? Nggak ada nilai tambah gitu ya. Buat apa kalau nggak ada nilai tambah gitu ya, nggak ada dividen, berarti kalaupun untung ya cuman ngaku-ngaku untung di atas kertas aja. Gitu ya. Jadi saya nggak apa, kalau kayak gini ya nggak bagi dividen gitu ya, udah aja close aja laporan keuangannya. Ngapain cari-cari apa bagus-bagusnya gitu ya, kan memang ada, kita punya preferensi ya, tiap orang berbeda gitu. Jadi sama kayak teknikal juga gitu, kalau teman-teman pakai teknikal, kalau misalnya nggak bisa entry ya udah jangan dicari-cari gitu kuncinya. Misal kayak saya nih sekarang Ades nggak bagi dividen, nggak ada riwayat langganan, ya udah close aja, nggak usah cari-cari bagusnya di mana gitu ya. Jadi udah langsung nggak menarik ya di mata saya. Nah sekarang yang kita cek itu adalah kastara kas ya, yang penting. Nah, kenapa kastara kas ini penting gitu ya? Karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaannya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ini kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar apa? Pinjaman ke bank. Ya, jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti nggak bisa bayar operasional, nggak bisa bayar ekspansi usaha, dan juga nggak bisa bayar pinjaman. Gitu. Tapi kalau nilai terlalu besar, ya buat apa kasnya terlalu menumpuk, ya nggak efisien. Mendingan dinikmati aja oleh pemegang sahamnya, bagi dividen lebih besar, lebih sering gitu ya, ekspansi usaha, atau mungkin biar pinjaman ke bank ya, supaya apa, beban bunganya lebih ringan gitu. Dan juga atau buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar, simpel kan gitu ya. Dan apa namanya, banyak cara lah, intinya itu kita harus menempatkan diri kita sebagai bagian yang diuntungkan sebagai pemegang sahamnya ya. Oke, nah setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Langsung pilih saldo labanya ya, yang ini. Ini kita pindahkan dulu ya. Oke. Nah ini pentingnya untuk melihat saldo laba, karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si Ades dari pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 2,1 triliun. Gitu ya, secara laporan keuangan bagus ya, untungnya 2,1 triliun. Tapi mana keuntungannya? Nggak bagi dividen, berarti cuma hanya untung di atas kertas saja kalau buat saya. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau kalau perusahaan yang buruk, dia nggak akan bisa bagi dividen. Karena apa? Saldo labanya negatif gitu ya. Jadi kalau negatif artinya dia rugi melulu gitu ya, perusahaan bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah, ya saya nggak akan beli ya, mau harganya digoreng naik tinggi sekali, saya nggak peduli ya. Dan saya baru nggak ya, ini Ades ini harganya 15.000 per lembar gitu ya, saya baru tahu ini mahal. Apa maksudnya secara nominal ini belasan ribu, saya baru tahu gitu ya, tinggi juga nih harganya gitu. Oke, kita langsung aja cek ya ke bagian ekuitas. Nah ekuitasnya yang ini ya, ini penting ya, kita apa namanya, kita lihat. Oke. 501 ya, KNP-nya 0. Dan untuk perusahaan ini dia ada rasio saldo laba terhadap modal awal ini 3,5 ya. Jadi apa namanya, perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 3,5 kali modal awalnya ya. Jadi kalau misalnya modal awalnya 1 miliar, itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 3,5 miliar gitu. Jadi ini memang untung banget ya, untung, cuman ya mana gitu ya, hasil keuntungannya mana gitu. Itu aja sih tanda tanya saya ya. Dan memang secara PBV memang dia mahalnya 3, gitu. Dan ini kalau nggak salah lebih murah ya, kalau nggak salah Cleo tuh 6 ya kalau nggak salah, yang kuartal sebelumnya, nggak tahu kuartal sekarang berapa ya. Jadi tadi awalnya mau dibahas ya sebelum Andes, cuman si Q3 nya itu si Cleo belum keluar ya. Jadi mungkin nanti kalau udah keluar nanti saya jadwalin ya. Oke. Jadi kemahalannya kalau buat saya sih karena saya carinya yang di bawah 1. Setelah itu kita cek langsung ke bagian ini ya, laporan laba rugi ya, terutama di penjualan bersih ya. Perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang bertumbuh ya, pendapatannya cenderung naik seperti ini. Jadi barang atau jasa yang dijual perusahaan ini relevan untuk customer, itu dibutuhkan oleh customer gitu. Jadi ini bagus nih naik ya, dan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa yang nanti keluar laba kotor. Nah, si laba kotor ini penting dilihat ya, karena untuk melihat apa namanya, inti efisiensi perusahaan. Jadi untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Jadi misalnya kita lihat nih GPM 50% ya. Jadi kalau teman-teman menjual barang 100.000, teman-teman itu ambil untungnya kotornya 51.000, 49.000 itu harga modalnya ya. Jadi ini bagus cari yang apa namanya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya gitu ya. Ini bagus ya, marginnya tebal.
Dan si laba bruto ini nanti dikurangi oleh beban operasional, beban penjualan, umum, administrasi, ya beban keuangan, beban pajak, nanti keluar laba bersih. Nah yang ini nilainya, ya ini inti dari laporan laba rugi gitu. Jadi perusahaannya untung atau enggak ya. Ini perusahaannya bagus ya, NPM-nya cukup tinggi ya, 26% ya, ROE-nya juga tinggi, PRA udah cukup murah ya, di bawah 15 gitu. Jadi perusahaan ini profitable ya, baik net profitnya naik, gross profitnya naik, revenue naik, ini bagus ya, ini luar biasa bagus. Lalu kita cek ke arus kasnya gitu ya, dan ini kan apa namanya, sebelum kita lihat arus kasnya kita kan harus ngelihat ya tadi ya, kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen. Berarti kan ini cuma ngaku untung di atas kertas saja, siapa tahu dia memang ada kesulitan di kasnya. Nah kita cek sekarang lewat apa, penerimaan kas yang ini ya. Ini nilainya kita pindahkan dulu ya. Nah udah dipindahkan nih nilainya ya. Ini bagusnya rasionya tinggi, 99%. Artinya customer tuh bayar selalu full ya, hampir full. Jadi kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 99 juta ya. Jadi sisa 1 juta itu berubah dalam bentuk utang, nanti harus ditagih ya. Jadi kecil gitu. Bagus nih. Bagus ya, rasionya tinggi ya. Cari yang mendekati 100% seperti ini. Dan uang yang masuk diterima dibayarkan oleh customer itu kan punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, sekarang uang ini kita gunakan untuk apa? Bayar ini nih. Bayar operasional tuh, bayar supplier, bayar karyawan, bayar apa lagi, bayar pajak, DLL, nanti keluar nih CFO ya. Tuh bagus ya, nilainya positif seperti ini gitu. Artinya kalau dia positif, dia menghasilkan uang tunai dari bisnisnya gitu. Jadi uangnya nggak habis hanya untuk bayar operasional gitu ya. Buat apa teman-teman punya bisnis hanya untuk habisnya bayar gaji karyawan, bayar supplier, ngapain gitu ya, nggak ada lebihnya gitu ya, nggak, kita owner itu nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah lalu kita lihat bagian ekspansi usahanya ya, tuh dia perolehan aset tetap ya, berarti perusahaan ini berekspansi, bagus dia ya, nilainya negatif ya, dia luar biasa. Dan untuk pendanaannya ini kita lihat ya, dia ini kayaknya nggak ada utang ke banknya, karena dia nggak ada pembayaran pinjaman, cuman ada nih pembelian sukuk ya. Dan juga tuh pembayaran utang sewa pembiayaannya nilai negatif ya. Jadi kalau nilai negatif artinya perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjamannya gitu. Dan ini lihat ya, ini ada kenaikan kasta rakas gitu ya. Ini aneh sekali ya, perusahaan ini sebenarnya sehat ya untuk yang sekarang gitu ya. Nah harapannya sih dia harus bisa bagi dividen gitu ya ke depannya. Nah untuk kalau tahun lalu ini ya agak susah bagi dividen, karena apa ya, dia masih ekspansi usaha dan juga masih ada ini ya, untuk pendanaannya dia masih agak besar gitu. Jadi ada penurunan kasta rakas, tapi sebenarnya ini masih sehat kok ya kalau kata saya sih gitu. Sebenarnya kalau misalnya dia cuma bayar Rp1 aja gitu ya, 589 juta lah ya dividennya, ini masih dapat nilai tambah ya. Ini kan juta, miliar, triliun, uangnya 1 triliun, masa nggak bisa bagi dividen 589 juta gitu ya, kalau misalnya hanya Rp1 per lembar ya. Jadi kalau kayak gini gitu, kadang bisa tahun depan nggak bagi dividen, bos ini perusahaan cuma hanya untuk memperkaya pejabatnya aja, owner perusahaannya aja, nggak ada nilai tambah gitu. Keuntungannya cuman bisa dibilang ya cuman di atas kertas aja. Ini yang saya lihat ya, pendapat saya kalau baca laporan keuangannya gitu. Jadi kita udah pindahin ya nih, ini memang secara arus kas memang bagusnya dia polanya plus min, ada kenaikan kasnya, sebenarnya ini sehat gitu. Oke, jadi kita udah pindahin ya, ini kas jumlah data keuangannya. Jadi perusahaan ini buat saya nggak menariknya karena nggak bayar dividen ya. Jadi kalau nggak bayar dividen ya nggak ada nilai tambah ya. Lalu saldo labanya positif, memang dia positif ya, dia telah menghasilkan total profit itu sebesar 3,5 kali modalnya. Dan untuk perusahaan seperti ini dihargainya premium ya, 3,3 PBV-nya gitu. Agak mahal ya, kalau buat saya sih cari yang di bawah 1. PRS sih udah agak murah ya, di bawah 15 ya, masih mepet lah 13. Dan secara pola arus kas ini memang sejujurnya bagus ya, ini sehat sekali gitu ya. Kalau saya sih sekali lagi hanya berharap kalau misalnya si Ades ini benar memang untung real nyata ya, tahun depan bagi dividen lah silakan Rp1 per lembar gitu, untuk membuktikan kalau bisnisnya itu nyata keuntungannya. Kalau nggak bagi dividen lagi ya mau alasannya apa gitu ya, berarti enak pejabat perusahaannya ya, owner perusahaan yang diperkaya terus lewat gaji besar tadi, lewat ini tuh pembayaran kas terbaik karyawannya, untuk gaji top manajemen kan enak ya, ratusan juta, jadi udah tenang gitu. Nah kita pemegang saham dapat apa ya, kurang lebih kayak gitu aja sih pendapat saya untuk Ades ya. Jadi nggak tahu nih buat teman-teman, menarik nggak Ades ya? Kalau misalnya nggak menarik, sampaikannya di kolom komentar. Dan kalau ada teman-teman yang punya request saham, boleh sampaikannya di kolom komentar, nanti kita jadwalin. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham, sampaikan juga, nanti akan saya respon ya.
Dan teman-teman itu aja mungkin yang bisa saya bagikannya untuk Ades, dan sebelumnya saya mohon maaf dulu ya, ini memang kondisi saya masih agak nggak enak ya. Saya juga bingung, apa namanya, batuknya ini kadang agak lama terus kayak agak panas gitu ya di tenggorokan saya gitu. Tapi kejadiannya malam gitu dan agak sedikit enak mual gitu ya. Ya itu aja lah, mudah-mudahan saya cepat sembuh dan saya berharap teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu diberikan kesehatan ya. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.